Nama saya Wahid Sabtu Haji. Saya mahasiswa PPG Universitas Profesor Dr. Hamka dan saya mengajar di SMP Negeri 56 Jakarta untuk mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, mari ikuti kegiatan saya sehari-hari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas Mahatma dibimbing untuk anak-anak semuanya. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian tadi sudah melaksanakan doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya Pak Wahyu ingin mengabsen kehadiran kelas 7C. Yang pertama Ahmad Jafar Sodik, Andini Putri Riyadi, Arya Anggaripa. Selanjutnya ada Aira Tatiana. Selanjutnya ada Bara Teguh Dermawan. Selanjutnya ada Carla Nasita Oktaviani. Selanjutnya ada Denis Al-Hafiz Ramadan. Selanjutnya ada Dewi Suryani. Selanjutnya ada Dimas Aryo Wibisono. Baik ya, untuk absensi lengkap ya. Nihil, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah, ini sebuah kesyukuran bagi kelas 7C, semuanya masuk dan hadir, tidak ada yang alfa maupun sakit. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan ulangan materi teks laporan hasil observasi. Kita akan hari ini akan masuk pada materi yang baru ya. Jadi mohon ini kita belajar dengan serius, jangan ada yang bercanda. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami materi teks prosedur dengan baik. Ya, siapa yang di sini pernah belajar tentang teks prosedur? Coba. Menurut saya teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah dalam mengerjakan suatu hal tertentu. Ya, itulah jawaban dari Mahatma ya. Jadi kalian paham ya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu hal ya. Lanjut, yang kedua, mengapa kita harus mengetahui teks prosedur? Siapa yang tahu? Ya.
agar kita mengetahui text prosedur itu tentang langkah-langkah atau tahap-tahapan untuk membuat suatu hal dengan text prosedur tersebut. Nah, itu jawaban dari teman kalian Candu, ya. Untuk yang kedua, mengapa kita harus mengetahui text prosedur? Supaya kita mengetahui langkah-langkah dan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah tujuan kita mengetahui text prosedur. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis dan merancang text prosedur? Ada yang bisa menjawab? Menganalisis dan merancang teks prosedur melibatkan pemahaman mendalam tentang proses yang akan dijelaskan serta kemampuan untuk menyusun informasi dengan jelas dan sistematis. Itu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga sudah terjawab oleh Putih, yaitu betul menganalisis dan merancang teks prosedur harus melibatkan pemahaman yang mendalam, ya, tentang proses yang akan dijelaskan serta kemampuan untuk menyusun informasi dengan jelas dan sistematis, ya. Jadi orang yang ingin mengupas tentang teks prosedur harus tahu dulu, ya, tentang langkah-langkah yang ingin disampaikan. Jangan sampai ketika kalian contoh misal langkah-langkah mengambil uang di ATM, tapi kalian tidak tahu, belum pernah mempraktekkan cara mengambil uang di ATM. Nah, itu juga nanti akan sebuah kesalahan. Oke? Bisa dipahami? Baik, untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan video bersama tentang di sini langkah-langkah mencuci tangan. Pastinya supaya kita hidupnya lebih sehat, pokoknya minta kalian juga menguasai nih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ayo kita saksikan bersama-sama. Langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok dan putar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Baik, selanjutnya setelah kalian menonton video, untuk lebih jelasnya kalian simak materi yang akan Pak Wahyu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, perhatikan teks prosedur. Yang pertama yang perlu kalian lihat, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara memainkan, menggunakan atau membuat sesuatu melalui langkah-langkah sistematis atau putra. Nah, barusan kalian sudah menonton video tentang langkah-langkah mencuci tangan. Itu bagian dari sebuah prosedur, langkah-langkah dari membilas tangan terlebih dahulu sampai semua proses dilalui hingga mengeringkan tangan. Itulah yang sudah kalian tonton tadi. Dan kalau dirasa kalian juga sering melakukan di rumah langkah-langkah mungkin seperti kalian merebus mie instan, ya kan, memasak air. Nah, jadi itu ya teks yang berisi cara memainkan, menggunakan atau membuat sesuatu melalui langkah-langkah sistematis ataupun teratur dengan tujuan memperoleh hasil yang memuaskan. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, tutorial membuat sesuatu seperti memasak atau menghasilkan karya seni. Nah ini. Yang kedua,
tips gaya hidup, tips belajar, tips mengatasi kebosanan, tips merapikan pakaian, tips kesehatan. Yang ketiga, tutorial memainkan dan menggunakan sesuatu. Nah, teks prosedur ini dibagi menjadi dua. Kalau yang menggunakan alat dan bahan, biasanya itu tentang resep. Nah, strukturnya juga nanti beda. Ya, kalau yang gaya hidup itu tidak memerlukan alat dan bahan. Ya, itu seperti itu. Ya. Lanjutnya, fungsi teks prosedur. Yang pertama, menginformasikan seseorang untuk mengetahui langkah-langkah yang benar. Yang kedua, mendorong kreativitas pembaca untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang bisa terjadi dalam beraktivitas. Itu tiga fungsinya. Menginformasikan untuk mengetahui langkah-langkah yang benar. Yang kedua, mendorong kreativitas supaya kalian berkreatif, membaca untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang bisa terjadi dalam beraktivitas. Biasanya yang menggunakan teks prosedur itu biasanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ingin memasakkan buat suaminya biar masakannya enak. Ibu biasanya tutorial YouTube, ya, cara memasak nasi uduk. Nah, ya kan? Biar enak gimana, biar suaminya tambah cinta. Kayak kalian nih pengen memanjakan lidah dari ayah, boleh tutorial YouTube, bagian dari teks pro. Lanjut. Nah, di dalam teks prosedur itu ada struktur. Ya. Tujuannya apa, Pak? Supaya tersistem. Supaya apa? Mudah dipahami oleh pembaca. Makanya yang pertama ada judul. Judul berisi kata yang mewakili teks. Ya. Contoh teks cara memasak gudeg. Nah, semuanya tentang gudeg. Ya, jadi mewakili tentang teks. Yang kedua, tujuan berisi pengenalan. Contoh, kenapa kalian membuat bakso? Ini tujuan dalam membuat bakso apa? Tujuan dalam membuat gudeg untuk apa? Yang ketiga, bahan berisi bahan dan alat untuk membuat sesuatu. Nah, itu biasanya kalau resep berisi resep. Nah, itu ada bahan. Ya, kalau tips hidup sehat biasanya tidak ada. Yang kedua, langkah-langkah. Ya, berisi tahapan yang menurut membuat sesuatu. Yang kelima, penegasan ulang, berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ya, itu tentang struktur. Sampai di sini bisa dipahami? Saya. Oke, Pak Wahid lanjutkan. Nah ini, supaya kalian tidak bingung, Pak Wahid siapkan contoh teks prosedur. Di sini judulnya resep nasi goreng yang lezat oleh Putri Arimbi. Nah, melihat struktur yang tadi, yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Nasi goreng sama seperti makanan Indonesia yang lainnya, memiliki banyak sekali variasi, meski ada berbagai variasi pada dasarnya. Nasi goreng merupakan nasi yang digoreng kemudian ditambah dengan berbagai bumbu untuk menambah kenikmatan. Ya, masing-masing resep nasi goreng memiliki ciri khas tersendiri. Kamu bisa mencoba satu atau mungkin semua variasi nasi goreng yang ada. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Berikut ini adalah resep nasi goreng yang bisa kamu coba. Nah, ini bagian tujuan. Ya. Selanjutnya bahan. Isinya ada nasi putih 1 piring, bawang putih 2 siung cincang halus. Yang ketiga, kecap manis atau kecap asin sesuai selera. Selanjutnya ada saus sambal sesuai selera, saus tiram sesuai selera, garam secukupnya, kaldu bubuk rasa ayam atau sapi seperti sesuai selera, daun bawang 1 batang. Ini adalah bahan ya. Selanjutnya, cara membuat. Siapkan penggorengan dengan api sedang, kemudian tuang margarin atau minyak goreng. Masukkan bawang putih, daun bawang putih yang sudah dicincang, halus, lalu tumis hingga berbau harum atau hingga warnanya keemasan. Yang ketiga, masukkan sosis dan 1 butir telur ayam, tumis sebentar.
Keempat, masukkan bumbu halus dan nasi, aduk hingga tercampur dengan rata. Yang kelima, tuang kecap manis, saus sambal, saus tiram, garam, dan kaldu. Berikutnya aduk hingga warna nasi berubah secara merata. Yang keenam, nasi goreng biasa yang sederhana dan enak siap bisa. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya. Setelah Pak Wahyu jelaskan materi yang barusan kalian simak dengan baik, nah sekarang kita akan membagi kelompok. Ya, kelompok 1 nanti isinya Dewi, Candu, Oka, dan Sri. Yang kedua nanti isinya Revo dan teman-teman. Yang ketiga ya Putih dan kawan-kawan, Mahatma. Yang kelompok 4 sebelah sana ya, Tafisa dan lain sebagainya. Ya, oke? Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, sesuai yang tadi Pak Wahyu sudah sebutkan. Ya, silakan sekarang dibentuk. Ya, nanti setelah ini Pak Wahyu akan bagikan LKPD. Oke? Selanjutnya kalian nanti akan mendapatkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Mohon nanti dikerjakan di lembar kerja sini ya, dan dikerjakan secara berkelompok, dibagi tugasnya. Tidak boleh ada yang tidak mengerti. Tujuan kalian berkelompok adalah berlatih kerjasama dan tanggung jawab. Bisa dipahami? Bisa. Baik, di sini jangan lupa ditulis kelas, anggota kelompoknya siapa saja ditulis, ya. Di belakangnya itu ada teksnya, jadi kalian nggak usah bingung. Pak, teksnya yang mana? Ada di bagian belakang. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, Putih. Apa? Pak, waktu pengerjaannya berapa menit? Ya, Putih, untuk pengerjaannya nanti kira-kira ada 30 menit lah. Ya, jadi mohon dikerjakan ini semua kelompok saja, dikerjakan dengan sungguh. Baca, pahami dengan baik, diskusikan, lalu tulis pada lembar kerja peserta didik yang sudah kalian miliki. Oke? Sampai di sini sudah paham? Oke, lanjut. Ya, perhatikan. Ya, cara pengerjaannya baca nih. Ini bacaan teks 1 ada di bagian sebelah sini. Ya. Nanti tulis strukturnya apa ini. Contoh, misal resep sayur sop sederhana yang enak menggugah selera oleh
Mimi Rohmi Triasi. Nah, berarti di sini judul. Yang kedua ini apa? Tujuan. Seperti itu, ya. Teks kedua juga demikian. Ya. Teks kedua ada di halaman ketiga nih. Halaman keempat. Ini teks kedua. Ya. Ya, bisa dipahami ya? Ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mahatma. Yang bagian depan sini, Pak, ini buat apa dan diisi apa, Pak? Ya, baik. Yang bagian depan, nah ini kan kalian tadi menjawab. Contoh misal, awal judul. Kenapa hal ini kok disampaikan sebagai judul? Alasannya. Ya, alasan yang bagian awal itu ditulis sebagai judul. Alasannya apa? Ya, paham ya? Lalu yang kedua, dikatakan sebagai bahan atau langkah-langkah itu alasannya apa? Ya, yang ketiga atau yang keempat sebagai kesimpulan itu alasannya apa? Paham ya? Kelompok 3 gimana? Ini sudah dibagi tugasnya masing-masing ya? Sudah. Oh iya. Jadi sudah tahu ya strukturnya apa, sudah dibagi tugasnya, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya, boleh. Ya, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Gimana kelompok tugasnya? Sudah dibagi tugasnya ya? Jadi tidak ada yang kosong ya? Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Apa? Susah ini tujuan nih, kan ini udah benar. Ini yang kedua apa nih? Ini apa nih yang kedua? Langkah-langkah kan? Langkah-langkah maksudnya langkah-langkah. Ya. Nanti bagian di sini adalah penjelasan dari sini. Yang di sini, ya. Kenapa kok disebut langkah-langkah? Proses. Ya, paham ya? Oke. Siap? Nanti untuk presentasi ya. Ya. Kelas C yang beranggotakan Lucia, Pak, Adik Putri Romulia, dan saya Puspa Madani. Saya akan mempresentasikan tugas untuk teks prosedur dari resep sayur sop sederhana yang enak dan mudah selera. Yang pertama ada judul berisi kata yang digunakan untuk mewakili teks. Yang kedua ada tujuan berisi pengenalan. Yang ketiga ada bahan dan langkah berisi alat untuk membuat sesuatu dan berisi tahapan untuk membuat sesuatu. Yang keempat ada penugasan ulang kesimpulan berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk dijalankan dengan baik. Teks kedua ada tips menghadapi tahun ajaran baru. Yang pertama ada judul kata untuk mewakili teks. Yang kedua ada tujuan berisi teks pengenalan. Yang ketiga bahan dan langkah berisi tahapan alat yang perlu untuk membuat sesuatu. Yang keempat ada penugasan ulang berisi harapan dan manfaat apabila petunjuk digunakan dengan baik. Sekian dari yang mau kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 1 dari kelas 7C. Kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami dari kita kerjakan. Ya, anggota kelompok kami terdiri dari saya Dewi Suryani, Ana Aulia, Candu, Opa, dan Sarah. Bagian A itu berisi judul. Kenapa sudah judul? Karena berisi kata yang mewakili teks. Bagian B berisi dengan tujuan. Kenapa disebut dengan tujuan? Karena berisi mengenai perkenalan
bagiannya A itu diisi dengan judul, disebut judul karena berisi kata yang mewakili teks. Bagiannya B diisi dengan tujuan karena berisi pengenalan. Bagian C berisi tahap atau langkah-langkah karena berisi tahapan yang urut untuk membuat sesuatu. Bagian D berisi tentang penegasan ulang karena berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk yang dijalankan dalam hidup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menggunakan Ayu Tatiana, Fadar Ramadhani, Asri Salsabila, Barat Tubuh, dan Dukun Tersenang. Pertama adalah istilah bermakna yang enak menurut selera. 1. Menggunakan isi kata yang mewakili teks. B. Tujuan untuk mengenal suatu teks. C. Karena berisi bahan dan alat untuk membuat suatu sesuatu. D. Karena berisi tahapan yang urut membuat suatu sesuatu. Teks kedua adalah juz menghadapi dan pelajaran baru. Tujuan isi kata yang mewakili teks. B. Untuk mengenal suatu teks. C. Karena berisi bahan dan alat untuk membuat sesuatu. D. Karena berisi tahapan yang urut membuat sesuatu. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku ingin menjelaskan hasil tugas kami yang baru kita kerjakan tadi. Kenapa yang A? Kenapa kita tadi isi judul? Karena berisi kata-kata yang mewakili teks. Dan yang cerita yang kedua karena bersifat mewakili teks. Yang B di cerita pertama karena berisi pengenalan akan suatu peristiwa tersebut. Terus yang B berisi pengenalan akan tips-tips yang harus dilakukan. Terus yang C berisi persiapan yang dibutuhkan. Terus yang cerita kedua itu berisi tahapan yang harus kita laksanakan dalam melakukan tips tersebut. Terus yang D berisi tahapan dalam memasak nasi goreng. Terus yang cerita kedua berisi manfaat apabila melakukan hal-hal yang dijelaskan pada cerita tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan applause. Baik, kalian barusan sudah melakukan presentasi. Pak Wahyu berterima kasih banyak ya. Kalian sudah banyak yang paham ya. Oleh karena itu, kita untuk lihat evaluasi hasil kinerja kalian, Pak Wahyu sudah siapkan soal evaluasi ya. Bentuknya kuisis, nanti bisa kalian kerjakan dan kalian bisa melihat langsung apa yang sudah kalian kerjakan. Oke? Ya, kita lanjutkan ke kuisis untuk evaluasi. Oke. Saatnya
kalian mengerjakan kuisis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Jadi, selama pembelajaran, apa manfaat yang kalian peroleh? Kesulitannya apa? Jadi, sebagai bahan evaluasi ke depannya. Ya, refleksi itu sebagai bahan evaluasi ke depannya supaya pembelajaran kita lebih baik lagi. Oke, Pak Wahyu minta refleksi yang pertama dari Candu. Apa manfaat yang kamu dapat dari materi ini? Yang saya dapat manfaat dari materi ini adalah dapat mengetahui struktur, teks prosedur beserta judul, tujuan, bahan, dan lain-lainnya. Apa kesulitan yang kamu rasakan selama pembelajaran ini saat kesulitan yang saya rasakan adalah saat mencoba memahami teks dengan struktur teks prosedur. 3. Bagaimana cara yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan pada pembelajaran berikutnya dengan cara membaca dan memahami struktur dari teks yang dibaca. Oke, terima kasih Candu yang sudah memberikan refleksinya ya. Sangat luar biasa, membantu kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Ya, untuk kelompok selanjutnya ada Mahatma yang ingin memberikan refleksi. Silakan kepada Mahatma. Perkenalkan, nama saya Mahatma. Apa manfaat yang kamu dapat dari materi ini? Manfaat yang saya dapat adalah dapat mengenali lebih dalam tentang teks prosedur. Terus yang kedua, apa kesulitan yang kamu rasakan selama pembelajaran? Sejauh ini yang saya rasakan masih belum ada kesulitannya. Terus bagaimana cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuanmu pada pembelajaran berikutnya? Mungkin pembelajarannya lebih banyak dibawa hibur aja jadi nggak ngebosenin. Oke, terima kasih Mahatma sudah memberikan refleksi, itu sangat luar biasa. Selanjutnya dari kelompok 3 ada Lydia. Silakan Lydia. Apa manfaat yang kamu dapat dari materi ini? Dapat memahami apa itu teks prosedur. Apa kesulitan yang kamu rasakan selama pembelajaran? Tidak ada fokus selama belajar. Oke, terima kasih kepada Lydia sudah memberikan refleksinya. Kita lanjut ke kelompok 4 yaitu ada Aira. Apa manfaat yang kamu dapat dari materi ini? Manfaat yang saya dapat adalah dapat mengetahui materi teks prosedur. Apa kesulitan yang kamu rasakan selama pembelajaran? Sejauh ini saya belum menemukan kesulitan selama pembelajaran. Bagaimana cara bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuanmu pada pembelajaran berikut, lebih serius serta fokus dalam pembelajaran? Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Jadi kita sudah belajar tentang pengertian dari teks prosedur. Yang kedua tadi sudah mengetahui tujuan teks prosedur. Lalu yang ketiga struktur. Ya, selanjutnya tadi kita juga belajar kaidah bahasa. Oke, jadi itu yang sudah kita pelajari bersama. Untuk materi berikutnya kita akan lanjut kepada mempelajari kaidah kebahasaan yang lebih dalam lagi, yang lebih rinci. Ya, oke. Kiranya itu saja yang bisa Pak Wahyu sampaikan untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam